Kira-kira sosok seperti apa sih Pak yang pas terkait kriteria calon presiden nih Pak? Sosok seperti apa yang pas untuk Kriteria, kalau kriteria warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, ya kan, dan sebagainya. Tapi intinya saya kira kita harus ada sosok yang sungguh-sungguh komit dan setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 45 seutuhnya, tidak sebagai mantra tapi seutuhnya. Saya kira itu kriteria yang paling penting, dan juga kalau bisa yang berpengalaman gitu. Ya nggak usah, nggak harus Prabowo, ya kan? Siapa saja, masa Republik ini. Jadi begini ya, saya ini belajar dari sejarah. Jadi dalam suatu republik yang baik, dalam suatu republik yang baik adalah kewajiban setiap warga negara yang mampu fisik, intelek, jasmani, dan kondisi ekonomi dirinya dan keluarganya wajib untuk menawarkan diri kepada negara dan bangsa. Jadi wajib. Nah ini yang kita ingin budayakan. Anak-anak muda, kita mau ingin nanti anak-anak muda yang tadi itu harus berani menawarkan diri untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Saya kira itu. Pak Surya, kemarin kan juga sempat bertemu dengan Pak Presiden, katanya ada dua nama yang diajukan, Pak Anies dan Pak Ganjar. Nah, mungkin bisa disampaikan apakah betul dua nama itu yang diusulkan ketika bertemu dengan Pak Presiden terkait dengan 2024? Ini pertanyaan luar biasa. Ya, ketemu dengan Bapak Presiden benar. Tapi kan tidak hanya spesifik membicarakan hal itu. Banyak hal-hal lain, seperti apa yang tadi kita diskusikan juga dengan Mas Prabowo. Concern kita adalah bagaimanapun juga, proses akselerasi pembangunan bangsa ini harus tetap berlanjut. Kita mengerti bagaimana untuk mencapai tahapan kemajuan demi kemajuan bagi berbangsa dan bernegara ini, diperlukan satu situasi yang cukup harus bisa dipertahankan. Apa itu? Stabilitas nasional. Nah, concern kita semuanya pada itu. Betapa mahalnya, betapa strategiknya arti keberadaan kita sebagai satu bangsa di dalam memiliki suasana stabilitas nasional yang mumpuni. Nah, saya ingin mengajak bagi semua para elit bangsa ini, termasuk kami berdua, apapun kepentingan partai-partai politik misalnya dalam menghadapi strategi pemilu, kemudian sesudah pemilu, tetap harus mengutamakan betapa pentingnya esensi menjaga stabilitas nasional. Nah, jadi pikiran-pikiran ini, jadi kalau ditanya apakah ada Pak Ganjar, apakah ada Bung Anies, ada Pak Prabowo, bisa aja, ada masalah. Satu hal yang barangkali tadi awal daripada pembicaraan saya, modal kami ini cukup besar. Bukan berarti kepada teman-teman lain tidak besar juga, tapi cukup besar, dan itu sesungguhnya. Pertemanan mendekati 40 tahun, saya pikir itu satu ukuran yang bisa menjadi parameter juga. Ada masalah, kadang-kadang pasang surut, kadang-kadang Mas Prabowo kan nggak terlalu sesenyum sama saya. Nah, tetapi kami tahu semuanya kita punya niat baik yang sama. Kami ingin mengabdikan diri kami bagi sebangsih kami, bagi kemajuan bangsa dan negara ini. Nah, antara Gerindra dan Nasdem, atau sebaliknya antara Nasdem dengan Gerindra, terjadi kesepakatan. Stabilitas nasional harus kita jaga, pemilu kita ajak untuk membangun kesadaran bagaimana kita menghargai budaya politik yang lebih sehat, penghormatan kita satu sama lain harus tetap terjaga, berkompetisi bukan dengan saling menjatuhkan, tapi bisa berkompetisi di dalam harmoni, dan bagaimana kami juga mau coba berupaya untuk membangun kesadaran publik, agar politik
politik identitas, politik-politik aliran, politik-politik ajaran dengan kebebasan sosial media yang ada pada saat ini. Mudah sekali untuk mencurigai, menghujat, ya kan? Kalau bisa kita alihkan pada pikiran-pikiran yang mengajak bahwasanya kita satu bangsa. Nah, inilah sumbangan pemikiran tadi. Antara Mas Prabowo dan saya ada kesepakatan menghadapi pemilu kita bersama untuk saling menjaga, menghormati, saling mengingatkan kalau ada kekurangan satu sama lain, bahkan sesudah pemilu. Dan itu komitmen kami bersama. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Yang hijau, yang mana lagi, yang mana lagi? Sama-sama. Pak Prabowo. Dan itu tadi saudara konferensi pers yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh usai pertemuan yang keduanya lakukan. Banyak sekali poin-poin penting yang mereka sampaikan terkait dengan perbincangan antara keduanya. Yang kita nantikan tentu saja apakah ada tindak lanjut dari pertemuan kedua Ketua Umum Partai ini, kita nantikan bersama saudara. Demikian Breaking News Kompas TV, kita sudahi dan Kompas Petang akan kami lanjutkan kembali.